Jet, kok perasaan aku nggak enak ya, Jet? Iya nih. Ada apa, Jet? Kayak aku ada yang megang yang basah-basah ini apa ini? Jet, kok serem ya? Ada ular. Takut. Oh, ternyata ini cuma boneka, Jet. Ini si Belang namanya. Nah, ini bisa. Belang. Hai, nama aku si Belang. Wah, lucu banget dia ternyata ya, Jet ya. Jet, hari ini kita mau ngomongin soal makanan. Nah, aku mau nanya dulu ya sama Jejet. Kira-kira makanan kesukaan Jejet apa? Sosis bakar. Sosis bakar. Ada lagi? Mie instan. Mie instan. Wah, kayaknya aku juga suka tuh mie instan. Apalagi kalau pas lagi malam-malam pulang dari kemana gitu ya, terus tiba-tiba sampai di rumah udah malam nih, Jet. Biasanya Kak Ivan suka bunyi perutnya. Itu tandanya kita lapar. Nah, kalau sudah begitu biasanya nih Kak Ivan langsung bikin mie instan dan makan dengan lahap karena sudah lapar banget. Jejet sama nggak kayak gitu? Ya lah, aku juga gitu. Oh, sama dong kalau begitu kita. Nah, hari ini di Ceria, cerita Alkitab kita, cerita Alkitab aku. Nah, hari ini tuh aku mau ngomongin soal kelaparan dan makanan. Nah, kira-kira siapa yang akan kita ceritain ya? Nanti kita lihat sama-sama ya. Kak Ivan sama Jejet akan cerita di Ceria, cerita Alkitab aku. Nah, kan kamu salah lagi. Cerita Alkitab aku. Nah, kita mau ngomongin soal seseorang yang mengalami kelaparan, kehausan, dan makanan. Nah, kita tuh lagi ngomongin makanan. Tadi Jejet kan bilang makanan favoritnya adalah sosis bakar dan mie instan. Kak Ivan juga sama kayaknya. Tapi kalau Kak Ivan tambah kentang goreng. Enak banget itu. Nah, hari ini Kak Ivan mau baca cerita Alkitab akunya dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Nah, Jet, boleh nggak kamu baca dari ayat 7 sampai 9 dulu? Boleh. Yang ini, Jet. Yang? Tetapi Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Wah, pada waktu itu Nabi Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Karena apa? Karena sungainya sudah kering. Jadi Nabi Elia kayaknya sama kayak Kak Ivan yang bunyi perutnya. Lapar banget. Dan pengen makan dan juga pengen minum. Tapi kira-kira gimana ya Nabi Elia bisa dapat makanan kayak Jet ya? Bisa nggak? Bisa, karena Nabi Elia nurut sama Tuhan. Jadi hari itu Kak Ivan bacain dulu ya ayat yang 10 bilang sini. Begini, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, akhirnya ketemu tuh sama seorang perempuan, seorang janda. Jadi seorang janda itu adalah seorang wanita yang punya anak dan tapi udah ditinggal sama suaminya, mungkin meninggal suaminya. Jadi hari itu Elia ketemu sama wanita itu dan wanita itu sedang ngumpulin apa tadi? Kayu bakar. Nah, Elia minta ini. Tolong wanita, aku butuh minum. Bolehkah engkau mengambilkan aku minum? Katanya gitu. Tapi gak berhenti sampai mengambil minum. Di ayat 11 dibilang seperti ini. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, tapi perempuan itu bilang gini,
Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Sedih banget. Jadi ternyata tepungnya itu tinggal sedikit, kids. Jadi gimana? Tapi jangan sedih. Kita nggak boleh sedih. Kenapa? Ya. Karena kita harus berbahagia. Karena kita harus berbahagia. Oke, karena kita harus berbahagia karena waktu si janda ini nurut sama Elia bilang gini, ya udah kalau gitu tenang aja, Tuhan akan membuat mujizat. Tuhan akan melakukan sesuatu dan menyediakan makanan dan minum buat kamu. Tapi kamu bikinin dulu roti buat aku. Katanya dari tepung yang sedikit tadi. Terus akhirnya si janda ini bikin dimakan sama Elia. Terus Elia bilang gini, oke, sekarang kumpulin tempat untuk minyak dan juga tepung. Terus tahu nggak Jet, pas lagi dituang minyaknya tidak ada habisnya. Apa tadi namanya? Infinity. Ya, infinity. Jadi minyaknya terus mengalir. Begitu udah penuh, diganti lagi tempatnya. Mengalir lagi. Ganti lagi tempatnya. Mengalir. Sampai akhirnya tempatnya habis dan minyaknya stop. Dan akhirnya si janda dan anaknya ini bisa punya minyak dan tepung yang banyak sekali. Jadi dia bisa makan setiap hari dengan kenyang tanpa kekurangan satu apapun. Sampai akhirnya hujannya datang dan kelaparan tidak terjadi lagi. Wow. Keren banget. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Jadi inti dari ceritanya adalah kita itu harus bersyukur sebenarnya Jet kalau kita punya makanan. Iya. Coba caranya gimana kita bersyukur kalau kita punya makanan? Kalau ada makanan kita nggak boleh disisa-sisain. Kita harus makan yang banyak. Betul banget tuh. Dulu waktu kecil juga Kak Irfan kalau makan ya nggak habis terus langsung dibuang. Nggak habis langsung dibuang, baru dimakan sedikit. Satu gigit udah langsung dibuang. Waduh, jangan banget ya. Kan ya, sayang kita membuang-buang makanan. Jadi kalau kita harus mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah berikan makanan yang terbaik buat kita, kalau bisa kita habisin makanannya. Bahkan sampai sendok sama piringnya kita makan. Jangan. Maksudnya makanannya harus habis, kids. Itu tandanya kita gitu, bersyukur. Jadi yang kedua juga kalau misalnya memang mau bersyukur tentang makanan, kita harus berdoa dulu dong kalau sebelum makan. Atau sesudah makan juga boleh berdoa kok, gitu ya. Nah, itu dia cerita Alkitab aku hari ini. Kita mau mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah menyediakan makanan yang terbaik buat kita semua. Hari ini nggak ada yang kelaparan kan? Iya kan? Kalau kelaparan, sekarang bikin makananmu sendiri atau mungkin minta sama papa mama. Tapi ingat ya, harus bersyukur dengan makanan yang Tuhan sudah sediakan. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya Jad ya. Iya. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa, mengucap syukur karena Engkau sudah menyediakan makanan yang terbaik buat kami semua. Sampai kami gak pernah kelaparan setiap hari Tuhan. Berdoa Tuhan supaya kami mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you. Bye-bye.